kelompok yang sudah kami lakukan, di mana kami menyelesaikan masalah yang sering dihadapi oleh pengguna lab fisika dalam rangka menuntaskan tugas akhir fisika kelas 11 tahun ajaran 2025-2026. Di sini ada anggota kami, yaitu satu, ada Ufi Bunga Damayanti, absen 31 sebagai ketua investigator. Kemudian ada Kanaya Wibowo Sutanto, absen 18 sebagai pengukur data. Kemudian ada Jasmine Alisa Zakri, absen 16 sebagai analis dan kartografer. Kemudian ada saya sendiri, Kirana Bibi Mahendra, absen 21 sebagai videografer dan editor. Dan ada Nafisha Walamina Syatari sebagai penulis riset fisika. Tonton ya guys! Siang Ibu. Siang, Hari ini dengan Ibu siapa? weekend Dan Ibu di sini sebagai apa? sebagai guru lab fisika. Oke. Terus kalau di lab fisika tuh ada keluhan apa yang paling sering muncul? Kalau yang dirasakan ya dari posisi ruangannya ini tuh diapit sama jadi tidak apa ya namanya, diapit sama yang satu koridor, terus sama yang satunya lagi adalah ini Tangga miring. tangga miring. Oke. Jadi di sini tuh pencahayaan mataharinya kurang gitu. Ketika kita nggak pakai lampu itu akan gelap, jadinya pencahayaannya kurang. Itu minusnya. Oke. Terus kapan paling sering terjadi keluhannya? Ini bakal kerasa gelap banget kalau udah sore kayak gitu. Jadi kita benar-benar sangat mengandalkan lampu. Oke. Kasih Ibu. Dengan siapa di sini? Aku Nizam dari SMA Taruna Bakti. Kan aku tuh sering pakai lab fisika ini per 2 minggu. Berarti Nizam itu sebagai siswa yang menggunakan lab fisika kan ya? Menurut Nizam sendiri, keluhan apa yang sering muncul waktu Nizam menggunakan lab fisika ini dan kapan tuh munculnya? Biasanya itu kan aku tuh kesini 2 minggu sekali lah, itu sama kelas. Nah muncul masalahnya tuh pas keadaan ngap, pas ramean. Itu beneran merasa ngap gara-gara ya penuh aja hawanya. Apalagi kalau di percobaan pakai api atau apa yang panas itu kerasa banget panasnya, ngapnya juga. Berarti di sini masalah utamanya tuh di kurangnya AC sama ventilasi kali ya? Ventilasi juga tuh. Makasih Nizam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dengan Bapak siapa? Mas Andi, Dan di sini Bapak sebagai apa? guru lab bio. Tapi emang sering main di sini. Jadi aku mau nanya, apa aja keluhan yang paling sering muncul di lab fisika? Yang paling sering muncul cahayanya sih di sini agak gelap gitu deh. Soalnya nggak tahu ya, mungkin gara-gara sebelahnya koridor kali. Terus wifi-nya juga suka jelek. Saya lebih suka di lab biologi, tapi kadang main di sini. Ada lagi nggak Pak? Udah sih, nggak ada. Terus kapan paling sering terjadi keluhan? Kapan? Waktu saya main di sini. Oke. Setiap main di sini emang kayak gitu, cahayanya selalu gelap. Terus kalau mau bukan main ya, mau mengerjakan tugas itu kayak wifi-nya lemot, bukan main ya. Oke, percaya Bapak. Guys, jadi serius tuh. Iya, dengerin. Dari hasil pembicaraan kita tadi sama Bro Niken, Pak Sandi sama Nizam, kita tahu nih masalah apa aja yang mereka hadapin. Jadi menurut kalian, hipotesis yang cocok buat kelompok kita tuh apa? Ya kan kita udah dapet tuh informasi dari Bu Niken, Mas Andi, sama Nizam kalau ruangan ini tuh kurang ventilasi. Terus katanya juga panas karena sinar matahari yang terbakar. Terus katanya panas juga karena penempatan AC-nya yang kurang bagus gitu. Nah dari masalah-masalah itu, aku hipotesis yang cukup itu bahwa peningkatan suhu di ruangan ini tuh nggak merata karena ada juga peningkatan suhunya di ambang pintu, ruang guru sama jendela itu lebih panas daripada di kamar. Iya, aku setuju sama mereka sih. Soalnya kan soalnya di ujung lab ini yang utara itu sama ujung selatan lab ini tuh beda guys. Gitu ya. Di sini tuh lebih panas, sementara di sana tuh dingin karena AC-nya. AC-nya cuma di sini enggak, jadi panas di sini.
kami yaitu kami menduga bahwa zona gedung ini atau di lab fisika ini masalah termal berupa peningkatan suhu udara dalam ruangan itu tidak merata, terutama di area sekitar ruang guru dan koridor lorong. Apa yang menyebabkan hal ini? Yang pertama, yaitu kurangnya ventilasi udara yang optimal. Yang kedua, efek radiasi panas yang langsung menembus dari kaca menuju ke ruang fisikanya. Lalu, adanya akumulasi panas dari peralatan internal seperti lampu dan aktivitas di ruangan lab yang menggunakan api. Berdasarkan konsep fisikanya, yaitu menurut saya ada perpindahan suhu yang kurang di dalam ruangan fisika ini. Seperti ada penempatan AC di bagian selatan yang membuat dia tuh ruangannya menjadi lebih dingin dibandingkan di depan pintu masuk dan di ruang lab. Itu aja yang menurut saya, hipotesis. Jadi guys, kenapa kita pilih tempat ini buat jadi titik anomali kita? Karena di sini kan ada AC, harusnya tuh dingin, tapi di bawah sini tuh panas karena AC-nya mesinnya bekerja yang menghasilkan panas. Jadi di bawahnya panas, bukan dingin. Ini adalah resep fisika yang kelompok kami telah buat berdasarkan investigasi di Laboratorium Fisika di SMA Taruna Bakti. Pertama, ada identitas pasien yang dilakukan di zona SMA Taruna Bakti pada ruangan Laboratorium Fisika yang dilakukan pada tanggal Selasa 26 Mei 2026 dengan tim investigator ada Jasmine, Kanaya, Biti, Nafisha, dan Bunga. Kondisi ruangan saat diperiksa adalah suhu rata-rata pagi yaitu 25,6 derajat Celcius, suhu rata-rata siang 26,5 derajat Celcius, dan titik terpanas area dekat AC dan titik tersejuk adalah lantai. Diagnosis utamanya adalah ruangan ini mengalami penumpukan panas di area tertentu. Udara panas terjebak di area dekat AC. Dibuktikan dengan rata-rata 25,6 derajat Celcius. Selain itu, dinding selatan menyalurkan panas paling besar yaitu 460,8 watt, sehingga area dekat AC menjadi titik anomali. Berdasarkan masalah ini, kami membuat beberapa solusi. Yang pertama, menambahkan ventilasi yang lebih banyak dan berkualitas. Cara kerja fisikanya adalah menggunakan prinsip konveksi. Dengan ventilasi yang bagus, udara panas yang terjebak di dalam bisa dikeluarkan oleh angin yang digantikan udara yang lebih segar. Persamaannya adalah H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. H besar adalah laju kalor konveksi, H kecil adalah koefisien konveksi, A adalah area luas ventilasi, dan delta T adalah selisih suhu. Dengan prediksi hasil, suhu bisa turun sekitar 1 derajat Celcius, dengan estimasi biaya Rp300.000. Lalu solusi yang kedua adalah memindahkan AC ke dinding bagian selatan. Cara kerja fisikanya adalah melawan panas yang masuk lewat dinding atau konduksi. Karena dinding selatan adalah titik masuk panas terbesar, menaruh AC di sana akan langsung mendinginkan hawa panas tepat di sumbernya sebelum menyebar ke seluruh ruangan. Persamaannya adalah Q atau T sama dengan K kali A kali delta T per D. Q adalah kalor yang berpindah, T adalah laju perpindahan kalor, K adalah koefisien konduktivitas, A adalah area untuk luas penampang, delta T adalah selisih suhu, dan D adalah tebal dinding. Prediksi hasil,
suhu bisa turun sekitar 2 derajat Celcius. Estimasi biaya adalah Rp350.000 sampai Rp600.000. Prognosis yang kami dapatkan adalah kalau kedua cara di atas dilakukan, laboratorium fisika akan lebih adem sekitar 2 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Berdasarkan resep fisika yang telah kami susun sebelumnya, estimasi pengurangan konsumsi energi pendinginan AC adalah sekitar 15%. Dengan melakukan dua hal itu, AC tidak perlu bekerja terus-menerus pada daya maksimal untuk mencapai suhu dingin yang diinginkan. Karena beban panas di ruangan sudah berkurang, kompresor AC akan bekerja lebih santai sehingga pembangunan listrik jadi lebih hemat. Terima kasih sudah menonton video kelompok kami. Semoga nilai kita bagus. Dan Pak Doni sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih. Nggak ada speakernya. Gue aja. So, thank you. Gak lucu.